Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam, amma ba'du. Apa kabar semuanya? Perasaan baru kemarin saya mengatakan selamat akhir pekan. Sekarang sudah akhir pekan lagi. Waduh, times flu ya. Terasa begitu cepat dan kita menua. Ini masuk kubur itu pasti, jadi jangan sampai lupa kepada kewajiban-kewajiban yang belum terpenuhi ya. Baik, banyak yang meminta kepada saya untuk mengomentari perkataannya All Hail yang mulia Udin ya. Ayo, Mas Farluk kemarin tuh yang marah-marah sama saya gara-gara saya kritisi Bang Udin. Akhirnya kesel juga dia. Coba lihat di channelnya Mas Farluk ya, Bang Farluk tuh. Saya nggak ada masalah sama Mas Farluk, makanya saya waktu Bang Farluk itu mengomentari saya nggak komentar ya. Kenapa? Ya Mas Farluk itu orangnya mikirnya bener. Suatu saat pasti bakal ketahuan juga si Udin ini bermasalah. Nah kemarin sudah ada video di videonya Mas Farluk, coba lihat ya langsung tuh ke sana. Saya belum melihat videonya juga sih, cuman di dalam judulnya begitu dan di dalam komentar video saya sebelumnya banyak yang bilang, tuh Farluk juga udah mulai enek. Ya ini Udin ya, aduh masya Allah. Baik, ini akan kita saksikan sekarang ya Udin ini entah kesetanan ya, entah setan keudinan ini. Ini diantara dua itulah ya. Aduh, ya gimana lagi, susah. Yang menarik ya, ini kan kumpulannya orang banyak nih, ngumpulin banyak orang dan banyak juga yang berbicara. Jadi saya lihat yang bermasalah di kelompok ini tuh setidaknya dua ya, Udin sama siapa Kadir ya, Kadir siapa begitu namanya, Herman Kadir. Ya bukan Harman Kardon ya. Harman Kardon mah nama speaker, ini mah Herman Kadir. Nah itu, tapi ada juga yang berbicara di sini kalau tidak salah satu tersangka ya pejuang lah saya katakan demikian. Siapa Mbak Kurnia kalau tidak salah yang berbicara. Oh Pak Rustam juga, Rustam Effendi kalau tidak salah berbicara juga ya. Nah ada yang saya suka di sini di antara. Jadi semua orang di sini saya suka tadinya begitu ya, suka saya. Tapi gara-gara menyerang Roy Suryo, jadi ada yang harus dikritisi. Nah, dikritisinya hanya dalam satu hal ini saja, begitu ya. Jadi tidak merambah kepada yang lain. Di akhir itu kalau tidak salah ada Pak Bahaudin. Ya, beliau juga saya suka. Nah, makanya supaya agak clear dulu ya permasalahannya, minimal untuk saya, kita akan saksikan beberapa pembicara di sini. Yang tentu saja kita awali pembicaraan di sini dengan All Hail yang mulia Udin. Aduh, baiklah supaya saya tidak banyak ketawa, yang mana udah banyak ketawanya ya, kita saksikan saja yang mulia Udin. Saya ingin membuat sebuah analogi tentang dua orang yang berpura-pura menantang, berpura-pura berani, tapi sebenarnya keduanya itu sama-sama pengecut, sama-sama takut, sama-sama menghindari pokok masalah agar tetap dilihat oleh rakyat seolah-olah masih tetap pahlawan, seolah-olah ingin saling membuktikan, tapi keduanya sebenarnya pengecut, keduanya sebenarnya takut. Jadi kira-kira ada orang punya rumah, ada orang di luar ditantangin, sini kalau berani kamu masuk rumah, kalau berani saya tunggu kamu dalam rumah. Tapi saat ngomong begitu sambil gembok pagar rumah. Jadi orang yang ditantang tuh nggak bisa masuk. Lah kalau memang mau nantang, ayo kita adu bukti ya, jangan digembok rumahnya, buka saja. Ayo buktikan isi rumah itu isinya apa. Kalau benar-benar ada penelitian, ayo buktikan penelitiannya. Kalau benar-benar ada hasil kajian, ayo buktikan kajiannya. Jangan menipu rakyat dengan narasi seolah-olah ada penelitian. Setelah seluruh rakyat terkesima ikut dalam proses untuk meyakini ijazah itu, seolah juga menantang untuk diadili di perkara persidangan, tetapi gembok pintu rumah. Eksepsi itu kan hakikatnya mengunci agar tidak bisa masuk pokok perkara. Di mana kepenelitiannya?
Di mana yang katanya sudah bertahun-tahun ingin menguji, dan sebenarnya kita semua rakyat kecewa luar biasa. Kenapa? Kita ini ya, Bang Petrus, semuanya ini tidak mau menghabiskan energi hanya untuk nolong 1-2 orang tokoh nggak penting. Kita sedang memperjuangkan kepentingan seluruh rakyat. Sudah ada 2 martir, yakni Bambang Tri dan Gus Dur. Cuman tidak bisa masuk pokok perkara, yakni dengan menghadirkan ijazah saudara Joko Widodo. Tinggal ini kesempatan. Tetapi nantangin masuk rumah, tapi pagarnya digembok. Percaya nggak kalau orang ini nantangin kan? Nggak percaya, rakyat udah tahu. Masuk sini, saya hajar kamu. Masuk kalau berani rumah, sambil gembok pagar rumah, gitu loh. Jadi jangan ditipu seluruh rakyat. Jadi rakyat, saya ingin kita semuanya jernih. Nah, memang ini juga akan kita lihat. Kalau memang benar negara Bentar ya, Udin. Kamu itu, saya kasih analogi ya yang lebih pas ya. Ini ada orang, badannya gede, namanya Giant. Dia suka ngebully teman-temannya. Bukan satu orang yang dibully, satu sekolah dia bully. Nah, dia salah satu yang suka dibully itu Nobita. Kamu, Udin, termasuk yang dibully juga sama si Giant ini. Karena Giant ini sukanya membuli seluruh rakyat Indonesia. Kamu kesel banget sama si Giant, cuman kamu nggak mau ngelawan. Kamu jontor-jontorin tuh, apa bahasa Sundanya itu, nyurungkeun ya. Apa bahasa Indonesianya itu? Kamu dorong-dorong tuh si Nobita tuh, ayo lawan, ayo lawan, ayo lawan. Kamunya sendiri nggak mau maju. Udin, kamu itu lebih pengecut daripada Nobita dalam analogi saya. Ya, dalam kenyataannya kamu itu kalaupun Roy Suryo, Dr. Tifa itu pengecut, kamu itu jauh lebih pengecut daripada Roy Suryo dan Dr. Tifa. Ya, jadi lihatlah minimalnya Dr. Tifa dan Roy Suryo itu adalah masyarakat Indonesia yang juga dirugikan oleh Joko Widodo. Minimalnya begitu kita lihat. Dan beliau berdua ini sedang dikriminalisasi. Udahlah, nggak usah dijelasin. Yang cerdas mah tahu udah masalahnya di mana. Ini si Udin apa-apaan. All hail yang mulia Yudin. jernih. Nah, memang ini juga akan kita lihat. Kalau memang benar negara ini negara hukum, maka jaksa harus perbaiki dakwaan, maju asukan lagi. Bakal Karena itu diperbaiki, cara Din. untuk mengadili perkara ini sampai tuntas. Kalau jaksa setelah berkas diminta untuk dikembalikan, barang dibuktikan, kembalikan, akhirnya ujung-ujungnya nggak ada proses lebih lanjut, ya sudah, sebenarnya ini dua-duanya takut, dua-duanya pengecut, tapi di depan publik yang satunya berlagak, saya sudah bertemu dengan kawan-kawan saya, ini persiapan untuk masuk ke persidangan, kita akan buktikan, saya akan bawa ijazah SD, SMP, SMA, dan sebagainya. Sebenarnya dia takut, dia juga pengecut. Yang satunya begitu, Bapak, saya tunggu, kita akan buktikan, sudah siap nggak? Ada 700 bukti, akan saya tanyakan satu persatu. Tapi pagar rumahnya digembok. Nggak bisa loncat ya? Jadi hari ini siapa yang mau pesta tentang kemenangan individu tertentu, ya dia lepas. Tapi ini bukan kemenangan rakyat, justru kita tersandra dalam kasus ini gara-gara penelitian mereka. Yang mereka hanya bisa meneliti, tapi tidak mau masuk pokok perkara dan membuktikan penelitian mereka. Kita sama saja dijerumuskan oleh penelitian mereka, sementara mereka buang badan atas penelitian yang selama ini mereka pasarkan kepada seluruh rakyat. Karena itu kita harus masukkan masalah ini ke pokok perkara. Ada orang kesal sama orang, waktu orang itu dikerjain sama orang itu tidak mau melawan, tapi malah dorong-dorongin orang buat ngelawan orang itu, yang mana sudah ada orang lain celaka gara-gara didorong sama orang itu. Si itu orang namanya Udin. Aduh. Hukum harus ditegakkan. Jaksa, perbaiki dakwaanmu, masuk lagi persidangan, dan pra-peradilan jangan menjadi modus untuk menghindari pokok perkara. Kita akan buktikan apakah ini benar-benar negara hukum atau negara di bawah kendali Joko Widodo. Setuju? Selanjutnya, yang suka marah-marah bukan saya aja, ada Pak Maijen Purnawirawan TNI Sunarko sebagai perwakilan. Sebelum ke Pak Sunarko ya, kita akan buktikan apakah ini negara hukum atau tidak. Udin. Jadi begini dulu nih ya, Udin, posisikan dulu posisinya. Apakah Roy Suryo dan Dr. Tifa itu di dalam pandangan Udin saja itu melakukan sebuah kejahatan atau tidak? Jadi jangan dulu masuk ke putusan persidangan ya.
Nih menurut Udin, apakah Roy Suryo dan Dr. Tifa itu kriminal dalam hal ini atau tidak? Apabila dari awal pikirannya itu Roy Suryo dan Dr. Tifa adalah kriminal karena sudah menyinggung Joko Widodo, berarti kamu sudah termul dari awal, Udin. Ya, itu dulu. Lihat ya tuh kasusnya tuh, apakah Roy Suryo dan Dr. Tifa ini kriminal melakukan tindakan kriminal atas apa yang dilakukannya, menulis buku Jokowi's White Paper, kemudian datang ke sana datang kemari menjelaskan kepalsuan ijazah Jokowi. Itu pada keyakinan Udin apakah perbuatan kriminal atau bukan. Jika iya, ya sudah, berarti ini penegakan hukum. Roy Suryo dengan Dr. Tifa harus masuk penjara. Berarti sedari awal akur sama termul. Berarti sedari awal Udin ini ada di pihak Jokowi. Itu satu. Jika tidak bersalah, yang mana saya yakin itu yang ada di dalam pikirannya Udin, bahwa yang namanya Roy Suryo dan Dr. Tifa itu tidak melakukan tindakan kriminal atas perbuatannya ini. Dibuktikan dengan apa? Dibuktikan dengan yang bersangkutan pernah membela Roy Suryo dan Dr. Tifa dan membabi buta juga mengatakan Jokowi mengkriminalisasi dan lain sebagainya. Berarti kan di dalam pikirannya Udin ini bukan tindakan kriminal. Nah terus sekarang dikriminalisasi sama Jokowi. Lah masa orang yang melakukan dituduh tindakan kriminal padahal bukan, harus masuk penjara, harus didakwa, harus diadili, harus didakwa. Ya masa begitu? Ini Udin. Aduh, gimana lagunya tuh? Namanya Nora tapi terkenal. Udin. Udin. All hail yang mulia Udin. Hah? Jaga mulut dari sesama muslim. Lah ini mah muslim semua. Jokowi muslim, si Udin muslim, Roy Suryo muslim, Dr. Tifa muslim. Kita sedang bukan menggibah orang ini suka ngupil di belakang meja, bukan. Kita bukan sedang membicarakan orang ini suka nyimpan upil di bawah meja, bukan. Kita sedang membicarakan sesuatu yang digelar di hadapan publik. Ya, jadi sebagaimana membicarakan orang lain aib pribadi itu adalah dosa, membela orang yang dibicarakan itu juga tidak dosa berpahala begitu. Membela yang dibicarakan dalam hal ini, ya saya kira dalam pikiran saya dan sepertinya tidak jauh dari kenyataan, Udin ini lagi salah. Nah, kok malah dipuji-puji terus ya, dorong terus. Aduh. Nah, baik ya. Sekarang siapa nih? Kita ke ini dulu, Bu Kurnia dulu, karena Bu Kurnia ini salah satu dari tersangka juga ya. Coba nih posisinya Bu Kurnia bagaimana sih? Dan tadi si Udin sudah mengatakan sudah ada 2 orang martir. Ya kamu jadi yang ketiga tuh Udin. Ya jangan Roy Suryo. Jangan Roy Suryo sama Dr. Tifa. Kalau orangnya nggak mau, lagian nggak begitu konsep martir itu. Ya martir itu kan syahid kalau di dalam bahasa kita. Nggak begitu. Ini mah orang radikal tuh ini si Udin. Jadi kita saksikan ya Bu siapa? Kurnia. Saya Kurnia Trayani, Rustam Effendi dan Rizal Fadil. Saya pasti namanya mana? Karena saya tersangka. Harusnya orang is plan our life. Saudara, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saudara-saudara sebangsa dan setanah air. Nothing that happen in our life is random. Everything is planned by the best of planner. Kira-kira saya ingin mengatakan tidak satu pun jejak kehidupan kita ini yang random atau acak atau kebetulan. Semua sudah diatur oleh yang maha mengatur, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Betul. Itu Adalah pembicaraan sebuah benar. best planner. Ketika saya harus bertemu dengan seorang yang bernama Egy Sujana. Ya, oleh karenanya mewakili TPUA, kami bertiga, saya dan Rizal Fadilah ya, dan Damai Hari Lubis yang sayangnya juga bersama-sama dengan Egy akhirnya mengambil RJ itu, menghadap kepada Presiden ke-7 2 periode Republik Indonesia, yaitu Joko Widodo. Adalah suatu hal yang tidak random juga dan bukan kebetulan ketika akhirnya keduanya mengambil RJ, meninggalkan kami, meninggalkan peperangan. Dan sampai hari ini alhamdulillah tampaknya sehat bugar, bahkan bisa warawiri untuk terus memaki-maki dan menjelek-jelekkan kami. Saya ambil hak ini karena saya tersangka. Harusnya orang yang beliau jaga. Jangan lupa kami berangkat ke Solo dan Jogja itu meninggalkan keluarga kami.
Saya istri dari seorang suami. Saya juga adalah ibu dari anak-anak saya. Berikut satu mobil bus itu semuanya adalah orang-orang yang mempunyai tanggung jawab dan merupakan kesayangan keluarganya. Betul. Kami Setuju. ditinggalkan. Ya. Oke, kita stop di situ. Lalu random lagi ini. Jika kemudian seorang yang sangat kami banggakan mulanya, seorang anak muda yang luar biasa, doktor yang kami percaya waktu itu, yang membuat kami semakin kuat untuk berangkat ke Jogja dan Solo, Rismond Hasiholan Sianipar. Dengan caranya sendiri, dia meninggalkan juga medan perang, ya, yang tentu saja dikomandai oleh salah satu pengacara yang juga ada di Taka tadinya. Setiap kali meninggalkan hal tersebut memberikan luka di hati kami. Tapi sayangnya ada luka lagi yang lebih perih. Ketika saya harus mengatakan ya bahwa pukulan-pukulan tidak berhenti datang kepada kami. Kami siapa? Sylvester Stallone tuh pernah mengatakan, bukan penting seberapa kuat engkau memukul, Oh iya, cakep. tetapi yang penting adalah seberapa kuat engkau menahan pukulan tersebut dan berapa tahan engkau dipukul. Inilah Bonyok pukulan-pukulan dong. itu. Hingga pada akhirnya tanggal 13 Juli 2026 bertempat di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan kalau tidak salah, orang yang saya sayangi pribadi ya, dan juga semua sayangi, yaitu saudaraku Roy Suryo, mengatakan bahwa benar ada surat yang saya tuliskan pada hari Sabtu 11 Juli 2026 yang lalu untuk menegaskan bahwa yang akan mendampingi saya dalam sidang pokok perkara tidak hanya di pra-peradilan, akan tetapi juga yang akan mendampingi saya pada pokok perkara, yang salah satunya adalah tim yang saat ini yang berisikan, dia menyebutkan nama Gofur Sangaji dan Soraya. Dua orang ini tercatat adalah pengacara-pengacara Taka tadinya. Itu mungkin tidak terlalu menyakitkan sampai beliau mengatakan bahwa tidak ada lagi tim yang boleh mengatasnamakan kuasa hukum Roy Suryo dan Dr. Tifa. Karena dia, oknum yang dimaksud, dan itu kemungkinan besar yang dimaksud adalah Ahmad Khozinuddin, tidak mengikuti persidangan dan tidak mengikuti yang namanya pra-peradilan, bahkan menegasikan eksepsi yang hari ini sedang diupayakan oleh Dr. Tifa. Beliau juga menyayangkan bahwa kawan-kawannya menjadi korban. Saya persingkat, saya ingin mengatakan, Bang Roy Suryo, saudaraku yang aku sayangi sampai hari ini. Saya ingin mengatakan bahwa janganlah engkau merusak rumah kami. Taka adalah satu-satunya rumah yang dari awal hingga akhir membersamai kami para tersangka yang tinggal tersisa 3 ini. Saya, Kurniati Rayani, Rustam Effendi, dan Rizal Fadilah. Jika Anda, bahkan Roy termasuk ya, dan lalu dia sendiri yang memutuskan kuasa itu begitu. Jangan katakan bahwa karena keras, karena engkau hendak membela, jangan kau korbankan klienmu. Kau katakan kepada dirimu untuk masuk ke dalam penjara, dan mintalah kuasa kepada rakyat, bukan kepada kami. Saya kira ini tidak tepat, karena sudah lebih dari setahun Anda bersama kami. Alasan ini hanya boleh digunakan oleh Damai Hari Lubis, karena Damai Hari Lubis terus-menerus mengatakan tentang hal tersebut. Jadi kalau Roy Suryo mengatakan tentang kerasnya Taka, itu sudah tidak lagi relevan. Ada waktu setahun, Anda punya waktu untuk pergi dari kami lebih awal. Ya, saya ingin mengatakan juga kepada Damai Hari Lubis ya, saya ambil kesempatan ini karena telah lama saya biarkan terus melanglang buana dengan terus mengatakan kami sebagai 3 dungu ya yang terus bertahan di Taka ini. Saya ingin mengatakan nikmati RJ itu, yang sakit silahkan berobat, yang merasakan hidup semakin bebas silahkan saja, yang ingin kembali ke Bali G sana silahkan, makanlah makanan kesukaanmu, tapi jangan kau ganggu kami yang sedang berjuang ini. Allahu Akbar. Saya ingin mengatakan, jangan cerabut kami satu persatu dari Taka dengan alasan kasihan kawan-kawan saya yang masih ada di Taka. Tidak. Ya, kami ingin mengatakan, lahir dari hati kami yang terdalam, 3 tersangka ini ingin mengatakan bahwa kami berterima kasih kepada Taka di bawah ya koordinator dari tim litigasi Bang Petrus Salistinus dan tim non litigasi Ahmad Khozinuddin. Terima kasih Anda sudah memberikan pencerahan kepada bangsa Indonesia, menjelaskan duduk soal yang sebenarnya dari TV ke TV. Walaupun hari ini langkah Anda disendat karena dikatakan Anda tidak lagi mewakili kepentingan orang yang dimaksud. Selain itu saya ingin mengatakan, baik sebentar ya. Ini jadi gimana ya saya pikirnya? Oh,
Oh, ini ada apa namanya? Ada satu kelompok namanya Taka begitu ya. Ya sudah tahu semua, cuman saya baru tahu ada intention di situ. Jadi Taka itu dia sudah kemanapun Taka lah begitu ya. Itu ada ketuanya tuh di dalam tuh, ada orang besarnya di dalam Taka ini. Taka ini mau memiliki perjuangan, cuman tidak mau di barisan depan. Makanya cari-cari orang tuh yang bisa di barisan depan. Yang mana kebetulan yang paling terkenal pion-pionnya itu Roy Suryo dan Dr. Tifa. Makanya saat mereka tidak memakai Taka sebagai kuasa hukum, memecat begitu ya. Karena ini kan gara-garanya tuh dipecat itu 13 Juli itu. Gara-gara dipecat sakit hati. Itu gara-garanya mah. Ya nggak dipakai. Nggak dipakai kok malah jadi nyerang, ya heran. Inilah sama saja dengan Egy sama DHL kalau begitu. Makanya tadi Bu Kurnia mengatakan, jangan ganggu kami yang sedang berjuang. Ya ente juga jangan ganggu Roy Suryo sama Dr. Tifa juga lagi berjuang. Ya jadi kalau dahulu Khalid bin Walid itu kan pernah retreat sebentar ya, pernah mundur sebentar supaya pasukan kuda musuh itu menyerang dulu, masuk dulu. Nah nanti di sini pasukan tombak sudah nunggu nih. Nah kan kalau kuda lawan tombak kan menang tombak ya. Jadi dikejar, dikiranya umat muslim itu menang. Saat dikejar, di sini ada tombak, pasukan tombak. Dihantamlah kuda-kuda itu. Akhirnya kan kalah yang kufar-kufar itu. Ya. Nah ini kan strategi retreat. Jadi gimana ya, Roy Suryo dan Dr. Tifa itu jangan dianggap tidak berjuang, masih berjuang. Hanya saja tidak dengan cara yang diinginkan Taka begitu. Malah kan justru jadi bagus ya kalau misalkan Taka ini tidak kekanak-kanakan seperti ini, ya sudah tidak dipakai oleh Roy Suryo, berarti kan harus mencari yang masih sejalan tuh dengan perjuangan Taka. Karena saya lihat di sini Taka ini, yaitu Hosinuddin dan kawan-kawan lah saya sebutkan begitu ya, ini memiliki style yang berbeda di dalam menyerang Joko Widodo. Hanya mereka tidak mau berada di barisan terdepan, tidak mau jadi martir, ya nggak mau mati syahid, tapi jurung-jurungin orang biar mati syahid. Ayo mati syahid. Nah, itu si Taka tuh begitu adanya. Yang mana kan harusnya kita itu berbahagia, harusnya kita ya. Andai kata si siapa namanya Udin ini tidak menyerang Roy Suryo, termasuk Bu Kurnia juga. Padahal kan sesama tersangka ya. Kok malah nyerang Roy Suryo juga. Andai kata tidak menyerang Roy Suryo, ya sudah, berarti kan di sini ada dua kubu. Ya, ada dua kubu yang mana dua kubu ini stylenya berbeda. Gayanya berbeda, serang Jokowi begitu. Nah, kita juga kan yang sebagai masyarakat yang di Garut kan terwakili ya. Waduh, ini waktu dah sengklek berpikirnya. Jadi dilihat dari kacamata penegakan hukum ya ini salah, dilihat dari kacamata perjuangan si Udin ini juga salah. Begitu. Makanya saya tadi bilang di awal, Din, nih kita lihat dulu dari awal nih, Din. Kata kamu nih, kata si Udin ya, apakah Roy Suryo dan Dr. Tifa termasuk di sini Bu Kurnia, kemudian Rustam Effendi ya, kemudian Rizal Fadila, apakah mereka itu kriminal atau bukan? Apakah yang dilakukan mereka itu tindak kriminal atau bukan? Jika yang dilakukan oleh mereka bukan tindak kriminal, maka jangan ridho, jangan rela mereka, jangankan untuk disidangkan, disidik saja jangan ridho. Jangan mau. Dan itulah yang dilakukan oleh Refli Harun dari awal kan, penyidikan saja sudah dipermasalahkan. Makanya kita tahu permasalahan ini dari mulai penyidikan sampai pelimpahan sampai sekarang dakwaan, kita tahu semuanya bermasalah karena tim Mas Roy Suryo yang ada sekarang, Mas Refli Harun dan kawan-kawan itu. Ya, karena kecerdikan mereka. Nah, kalau ini yang mau langsung udahlah bodo amat, ayo tangkap saya. Mau penyidikannya dolim kek, zolim kek begitu ya. Ya, zolim bukan dolim. Dolim mah dodol. Zolim. Nah, mau penangkapannya, mau penyidikannya zolim, mau penangkapannya zolim, mau dakwaan yang tidak relevan, udahlah pokoknya mah datang aja ke persidangan. Begitu. Ya udah bagus sok, silakan. Kita juga dukung. Begitu, ya. Cuman kalau besok lusa kayak Bambang Tri, kayak siapa namanya itu? Gus Nur, ya wassalam begitu. Ya, silakan itu mah nanti cari lagi orang kayak gitu. Udin. Aduh, namanya Nora tapi terkenal. Bahwa tidak ada yang bisa kami harapkan dari pemerintah kecuali presiden ya. Saya melihat dan patut kita berbaik sangka bahwa tidak ditahannya Roy, ada setidaknya di sana pertimbangan bahwa jaksa memikirkan kehendak presiden yang tidak ada huru-hara dan kehebohan. Tetapi yang lain,
wakil presiden, kemudian wakil presiden, kemudian menterinya yang berjumlah 49, wamenseknya yang berjumlah 59 orang, kemudian DPR-nya, DPRD-nya, dan DPD-nya yang hampir berjumlah 20.757 orang itu tidak sama sekali berkontribusi kepada kami yang setengah mencari keadilan ini. Oleh karena itu saya mau mengatakan bahwa sesungguhnya menegaskan diri untuk meneguhkan dalam pencarian ijazah palsu Joko Widodo ini adalah satu-satunya cara untuk mengharapkan tegaknya kebenaran dan keadilan. Namanya disebutkan dalam sidang Tom Lembong, dalam sidang Noel, dalam sidang Yakult, dalam sidang Hasto Kristanto, dalam sidang siapa lagi? Nadiem, semua tidak pernah mampu menggiring dan membawanya ke persidangan. Betapa kuatnya orang ini. Saya ingin mengatakan bahwa tentu saja perjuangan ini tidak mudah. Insya Allah kami siap. Kami ingin mengatakan kami berada di sisi para advokat kami yang berjuang lurus tanpa dibayar. Kami berterima kasih. Dan saya ingin mengatakan tidak ada lagi waktu untuk menyelamatkan Indonesia, now or never. Terima kasih. Subhanarabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka! Merdeka! Baik ya. Itu Bu Kurnia ada kekecewaan kepada Roy Suryo ya, tapi kan nggak kayak si Udin tuh. Bangacot! Kan nggak begitu. Cuman bahasanya lucu saja. Ini orang lagi diperalat sama siapa, sama pengacara-pengacaranya. Kami berdiri tegak di samping pengacara-pengacara kami. Terbalik ya, pengacara harusnya berdiri tegak di sisi Bu Kurnia, jangan sebaliknya. Itu saya mah nanti kita akan bikin counter narasi ya buat Udin itu. Jadi nanti kita akan bikin video nih. Kenapa Udin kesel banget sama Roy Suryo? Inilah alasan kenapa Roy Suryo memecat Udin. Nah, begitu. Nanti kita akan bikin videonya itu insya Allah ya. Nah, baik, saya kira sudah cukup. Tadinya mau sampai ke siapa, Masya Allah, Pak Bahaudin ya. Cuman saya cukupkan sampai di sinilah. Dan mungkin juga yang menonton sudah menangkap isi video saya. Jadi ya, hamba-hambanya Udin, tolonglah bertaubat ya, tolong bertaubatlah. Ini saya juga agak sedih sebetulnya ya, tapi nggak apa-apalah. Sedih saya tuh betul. Ya, saya sayang sama subscribers itu. Suka ya sayang sama subscribers itu. Jadi ini kan channel dibuat supaya Anda mendapatkan pencerahan begitu ya. Malah jadi hambanya Udin, kan repot. Nah, makanya sekali lagi saya katakan Mas Farluk. Mas Farluk udah mulai kesel ya sama Udin ya. Halo, demikianlah ya. Mudah-mudahan kita semua ada dalam makfirah Allah Subhanahu wa taala. Termul, mudah-mudahan segera binasa. Untuk Anda yang bukan termul, wallahu taala a'lam bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.